Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM A03203004, Prodi Agroekoteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara mekanisasi konvensional dan perbandingan mekanisasi modern. Alat teknologi konvensional. Yang pertama, pacul atau cangkul. Cangkul adalah satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam pertanian. Cangkul digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput, ataupun untuk meratakan tanah. Cangkul masih digunakan hingga kini. Pekerjaan yang lebih berat biasanya menggunakan bajak. Cangkul biasanya terbuat dari kayu dan besi. Fungsi utama cangkul adalah untuk membelah, membalik, memecah, dan juga mengemburkan tanah. Itulah mengapa sebelum sebuah lahan ditanami padi atau tanaman lain, tanahnya akan dicangkul terlebih dahulu, supaya lebih gembur dan hasil tanaman akan lebih baik. Yang kedua adalah arit. Arit yaitu alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Dengan memanfaatkan bagian lengkungan yang tajam, petani menggunakannya untuk memotong tumbuhan. Cara kerja alat ini sangat sederhana. Cukup menebas tanaman di bagian bawahnya dengan satu kali ayunan. Apabila memegang arit dengan tangan kanan, maka tangan kiri digunakan untuk memegang bagian atas tanaman yang akan ditebas. Selanjutnya yaitu sprayer. Alat penyemprot atau sprayer adalah alat atau mesin yang berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran cairan, droplets atau spray. Sprayer merupakan alat aplikator pestisida yang sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit tumbuhan. Secara umum, ada dua jenis alat semprot, yaitu yang pertama knapsack sprayer. Dengan cara penggunaan alat ini adalah dengan cara diletakkan di punggung, layaknya membawa tas ransel. Cairan di dalam penampung larutan tersebut bisa keluar berkat pompa yang dijalankan oleh tangan dengan gerakan naik turun. Yang kedua itu motor sprayer. Berbeda dengan knapsack sprayer, yang cara pakainya adalah dengan digendong. Motor sprayer dapat difungsikan dengan cara diletakkan di atas tanah, diangkut menggunakan helikopter, ditarik kendaraan, atau bisa juga ditaruh di punggung. Apabila jangkauan lahan yang hendak disemprot, larutan kimia tersebut sangat luas dan ingin selesai dalam waktu singkat, penggunaan motor sprayer adalah cara yang terbaik. Gerajak atau gebotan, yaitu rak peluru bulir padi yang terbuat dari kayu atau bambu setinggi 4 kaki yang diletakkan di tanah. Meja rak yang juga untuk meluruhkan bulir padi. Material pembuatannya adalah bambu atau kayu yang dibelah dengan jarak kurang lebih sekitar 1-2 cm. Di bagian samping dan di belakang umumnya ditutup menggunakan plastik, tikar, terpal atau alat lainnya yang ada di sekitar tempat merontokkan bulir padi. Sedangkan untuk bagian depannya tetap dibiarkan terbuka. Alasan utama mengapa teknik menggunakan gebot ini ditinggalkan adalah karena memerlukan waktu lama, tenaga yang besar, dan angka susut padi juga besar karena tak semuanya bisa rontok. Selanjutnya, alat mekanisasi modern. Yang pertama, kultivator. Aktivitas membajak sawah kini menjadi jauh lebih cepat dan efektif berkat hadirnya kultivator. Fungsinya yaitu untuk menyiapkan tanah sekunder agar hancur dan halus dengan cara dibajak. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan gerigi yang menancap pada tanah. Dengan bantuan mesin penggerak
maka tanah akan otomatis bergerak, terangkat, dan terpecah. Selanjutnya adalah power thresher. Power thresher merupakan alat untuk merontokkan padi menjadi gabah sebagai alat bantu bagi petani untuk memisahkan gabah dan jeraminya. Fungsi dari power thresher adalah sebagai alat perontok gabah dari malainya pada batang jerami secara cepat dan efektif dalam meningkatkan mutu dan kuantitas hasil panen. Selanjutnya ialah combine harvester. Adalah salah satu tipe mesin panen yang kegiatan memotong, memegang, merontok, dan membersihkan dilakukan sekaligus. Mesin combine harvester dioperasikan oleh dua operator. Satu operator bertugas untuk mengendalikan mesin combine harvester. Operator yang lain bertugas memegang karung pada saat memasukkan gabah ke dalam karung. Tipe combine harvester berdasarkan cara perontokannya dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe wall feeding, di mana semua hasil potongan jerami dan padi masuk ke dalam bagian perontok, yaitu thresher. Tipe wall feeding digunakan untuk memanen gandum, kemudian berkembang dan diadopsi untuk memanen padi. Serta tipe head feed, tipe combine harvester, mesin panen padi di mana hanya bagian malainya yang masuk ke dalam bagian perontok, thresher, sedangkan jerami dijepit oleh bagian pembawa conveying. Keuntungan menggunakan mesin panen adalah lebih efisien dan biaya panen per hektar dapat lebih rendah dibanding cara tradisional. Penggunaan combine harvester bisa dioperasikan hanya 1-2 orang. Tentu sangat membantu para petani karena waktu pemangkasan lebih cepat dan menghemat jumlah tenaga kerja. Apabila panen sudah selesai, petani bisa kembali menyiapkan masa tanam berikutnya, sehingga produksi padi meningkat.